dukhulil jannati dadi sebabe mlebune swarga. Bidzarbika kelawan pukulane sira wa iya ya lan maring ingsun pukulan tenanan wa adzaka lan nglarani sira ing ingsun. Nah, jadi di hadis yang ke-27 ini temanya tentang amal kebagusan, catatan amal kebagusan di hari kiamat sing ora dingerteni, nah, yang tidak diketahui seorang hamba. Hadis ini diceritakan dari Ikrimah, tuannya Ibnu Abbas. Ketika di hari kiamat, Gusti Allah memberi satir dari satu hamba dengan hamba yang lain, dan semua manusia dari satu-satu diberi batas, diberi satir, diberi bilik lah, kayak pas pemilu nanti ada batas-batasnya dewe-dewe. Nah, ada batasnya sendiri-sendiri di setiap hamba. Kemudian setelah diberi batas, satu persatu ditunjukkan buku catatan. Nah, yang pertama dikasih tahu catatan kebaikan. Ini TKI cara ngono, iki isine catatan kebagusan. Ditekokne nang ditanyakan ke hamba satu persatu. Cara pertanyaannya, nah jadi di situ ditanyakan, apa yang kamu lihat di buku catatan ini? Jawabnya hamba, saya melihat amal kebagusan. Kemudian ditanya, apakah ada yang kurang dari amal kebagusan ini? Tidak ada, lengkap. Nah, ini amal kebagusan dari setiap hamba itu. Terus diganti catatan yang lain. Ini catatan keburukan. Tanya lagi, apa yang kau lihat lagi keburukan yang banyak? Apa kau mengenalinya? Ya, saya mengenalinya. Apakah bertambah? Tidak, sesuai catatannya. Kemudian yang terakhir ditunjukkan catatan yang berbeda. Kertas, ini kan kertas yang lain beda. Nah, yang terakhir ini ditanya, apa yang kau lihat sekarang? Kebaikan yang banyak sekali. Apa kau mengenalinya? Tidak. Kemudian dijelaskan di situ di hadis ini. Nah, ini yang jadi amal baikmu, catatan baik yang tidak kau ketahui. Nah, catatan ini isinya tentang kebaikan-kebaikan yang kau dapat dari orang-orang yang menzalimimu, yang menyakitimu, yang mengambil hakmu tanpa sepengetahuanmu. Nah, jadi di hadis yang ke-27 pada intinya di sini ada satu catatan amal baik yang tidak kita ketahui, yang tidak kita sadari bahwa di situ adalah dicatat sebagai catatan amal baik. Banyak datangnya. Dan yang pertama, kalau yang dijelaskan di hadis, dari orang-orang yang menzalimi kita, yang menyakiti kita. Jadi ketika sampean dilarani seseorang, dilarani orang lain, di paido bahasa Indonesia apa ya? Dilokkan. Pas ketika dilokkan orang, kon kok kayak ngono, kowe wong miskin, kowe iki wong ora duwe kok melu-melu kelompokku. Nah, pokoknya intinya dilokne lah, didolimi. Sing gak dibolo apa dipiye, sing disisihno, disingkirno mergo gak cocok ambune penguk. Iki terus ngono-ngono iki lha apa belajar ini. Iki nggone wong sing wis adus, ya iku gak salah sing ngelokne nek kuwi anjene durung adus ya bener ae. Nah, dadi
Intinya semua apapun yang dilakukan orang lain kepada kita itu dicatat sebagai amal baik bagi kita asalkan kita tidak melawan atau tidak ngersulo atas aniayane atau dolime wong liyan nang awake dhewe. Jadi selama ketika kita didolimi itu kita tidak menggersulo, itu akan tetap dicatat sebagai amal baik. Ketika orang lain menyakiti kita, mendolimi kita, dan kita menerima, itu dicatat sebagai amal baik. Meskipun toh kita nggak sadar bahwasanya ketika di situ adalah amal baik kita. Nah, diceritakan lagi, ini ada ceritanya dari Ibrahim bin Adham, seorang raja yang punya banyak budak, yang kisah seorang raja yang ini Ibrahim bin Adham itu raja sing pegel karo kesugihane wisan. Wis mblenger karo dunyane akhirnya golek dalan liyane. Pingin apa ya cara ngono? Pingin menyendiri, pingin mendalami ilmu kejiwaannya, kedekatannya dengan Tuhan. Tapi di sini Tuan atau Raja Ibrahim ini tidak serta-merta belajar Islam. Awal-awalnya dia ke pendeta. Nah, di hikayah di hadis ini Ibrahim itu memerdekakan 72 budak. Nah, punya 72 budak yang sudah dimerdekakan. Nah, suatu ketika ada satu budak yang mabuk. Nah, tiba-tiba si pemabuk ini, si budak sing mabuk iki ketemu oleh Tuan Ibrahim. Kan iki wis suwi cara sudah lama kan, cara ngono dimerdekakno wis lali paling cara ngono. Sudah lupa mungkin yang budak ini. Nah, ketika suatu hari ketemu lagi, nggak sadar ketika ternyata yang ditemui ini Tuan yang memerdekakan. Nah, pas posisi ini mabuk, mari ngombe, mabuk ketemu Nabi Ibrahim, Tuan Ibrahim, Raja Ibrahim. Langsung tekok nang sing mabuk iki tekok nang Raja Ibrahim yang mabuk. Wong, fulan, tulung dudono aku omahku, dudono omahku. Saya minta tolong kasih tahu, tunjukkan rumah saya. Ibrahim langsung jawab, iya monggo, saya antarkan. Saya tunjukkan rumahmu, diterne, duduk digandeng, diterna runo. Diterne, tiba pas nyampe, ora moro neng tidak sampai di rumahnya si pemabuk. Ternyata Raja Ibrahim mengantarkan orang ini ke kuburan. Nah, ketika itu setelah itu tanya loh, kok saya diantar ke sini, Tuan? Pulan, kok aku mbok terno rene, kok saya diantarkan ke sini? Saya kan minta tolong tunjukkan alamat saya, rumah saya. Kenapa saya dikasih alamat palsu? Ditunjuki, diantarkan ke kuburan. Dikasih tahu, dijawab lagi sama Ibrahim, ya ini rumahmu sing sebenarnya ya kuburan ini rumah yang hak, rumahmu yang sebenarnya yang bakal kamu tempati selama-lamanya. Yang kamu lihat di rumahmu di dunia ini hanya hayalan sebenarnya. Jadi jangan sampai kamu tertipu dengan hayalan yang ada di dunia ini. Inilah rumahmu yang sebenarnya. Langsung ketika dikasih tahu, dijelaskan bahwa ini rumah yang sebenarnya, si mabuk ini langsung mukul si Ibrahim. Tiang. Pukul tiba-tiba loh. Kaget, marah-marah kok dipukul, kok dipecut. Nah, Kerry, si pemabuk ini numpak jaran. Jadi mukulnya aku tuh kok dhuwur. Dia harus dipecut. Nah, mergo gak terima, dia karepnya dikasih
dikasih tahu alamat rumahnya tapi malah diarahkan ke kuburan. Akhirnya dicambuk, dipukuli sama cambuk. Nah pas dipukul Raja Ibrahim diam saja jawab. Ghafarallahu laka. Setiap dipukul jawabnya gitu. Semoga Allah mengampuni, memberi ampunan padamu. Semoga Allah memberi ampunan padamu. Setiap dipukul dijawab gitu. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki sing lain datang nyamperin dua orang ini. Rame-rame nyapok Kisruh nyapok. Akhirnya disamperin, diparanin sama orang ini. Oh, Kisruh Dewi nyapon kuburan Kisruh iki. Tanya. Nah, orang yang datang ini tanya kepada si yang memukul Raja Ibrahim. Hei Fulan, ya Fulan, kenapa kamu memukul tuanmu? Kenapa kamu memukul orang yang sudah memerdekakanmu? Ternyata ketika orang ketiga ini datang dan mengasih tahu, si pemabuk yang naik kuda ini ternyata belum mengetahui kalau yang dipukul ini adalah tuannya, orang yang pernah memerdekakan dirinya. Nah, akhirnya si laki-laki yang datang ini ngomong lagi, ini tuanmu loh yang sudah pernah memerdekakan kamu. Kenapa kamu pukuli? Jangan dipukuli, ini tuanmu. Akhirnya Ibrahim ini, bukan Ibrahim, siapa? Si pemabuk ini turun ketika tahu orang laki-laki yang datang itu ngasih tahu kalau ini tuannya. Akhirnya turun dari kuda, turun cepet-cepet, langsung turun, langsung mencolot, turun dan minta maaf kepada Raja Ibrahim. Nyuwun ngapunten, minta maaf Tuan, minta maaf saya nggak tahu kalau ternyata antum ini, tuan ini adalah orang yang pernah memerdekakan saya. Saya minta maaf. Menyesal, langsung turun minta maaf ke Raja Ibrahim. Tapi apa jawabnya Raja Ibrahim, Tuan Ibrahim tetap tenang. Saya sudah menerima, saya sudah memaafkanmu. Saya nggak marah, nggak apa. Saya menerima kok, nggak usah berlebihan minta maafnya. Ya, malah dijawab gitu. Terus akhirnya si yang mukul ini, yang mabuk ini tanya, si budak ini tanya, Tuan, kenapa ketika tadi saya pas memukul saya menyakiti antum malah jawab dengan doa. Setiap saya memukul, antum jawab dengan doa. Dan yang antum katakan, doa antum itu saya dengar, ghafarallahu laka. Kenapa? Ketika saya memukul, selalu itu yang jenengan katakan. Akhirnya jawabnya Ibrahim gimana? Nah, kenapa saya nggak kenapa saya nggak kenapa saya nggak mendoakanmu? Kenapa tidak? Wong, atas sebab kamu memukul saya dan saya mendoakanmu itu jadi sebab saya masuk surga. Iya, benar. Jadi setiap pukulanmu saya akan terus menjawab dengan doa. Setiap kamu memukul lagi, saya akan tetap mendoakanmu. Terus saya akan melakukan itu. Karena itu salah satu sebab daripada amal yang akan dicatat yang menjadikan sebab yang kuat nanti menjadikan kamu masuk surga. Akhirnya si budak ini sadar dan minta maaf ke Tuhan Ibrahim. Jadi kesimpulannya di sini di hadis ke-17 ini setiap orang yang mendolimi, yang menyakiti, yang menyayang model opo wae, entah itu, entah dirasani, entah dilarani model dia, dilarani apapun, selalu ada di masyarakat itu yang modelnya seperti itu. Tapi kita jangan menyalahkan, wong kae kok kayak ngono to modele, seneng aku ikan ono.
Titenono iki aja sampai ono, jangan sampai ada titenono dengan orang yang menyakiti kita. Jadi gantilah titenono dengan ghafarallahu laka. Kelas di sini diajarkan ghafarallahu laka. Setiap disakiti, didolimi, jawab saja ghafarallahu laka. Ghafarallahu laka. Misalnya enak kancamu ternyata gak usah kok wong liya, jangankan orang lain, kalau dengan teman sendiri pastilah pernah, meskipun kolek sesekali kan pasti adewe loro ati toh, entah itu pas di apa nih, pas ketika kita moodnya nggak enak, kesinggung pasti ada. Nah pas ketika itu dibiasakan untuk tetap mendoakan. Di sini dicontohkan itu ya, biar apa ya, bukan ngarep-ngarep itu jadi amal, tapi tidaknya kangge melatih hati ini barang, melatih jiwa, melatih hatinya kita biar tidak gampang emosi dan menerima bahwa itu loh yang memberi Allah. Orang muring pada dia itu salah satu bukan bukan karena ujian, tapi itu melatih kita untuk kita loh sama Allah dikasih orang yang menyakiti kita buat melatih hati kita. Jadi itu kesempatan, bukan musibah, itu malah itu nilai plus bagi kita. Alhamdulillah ada orang yang menyakiti, ada orang yang ini pasti Allah yang